Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Angelina Devi Jenima, nomor registrasi 151-18037, semester 5. Saya dari program studi FK Kimia Universitas Katolik Vidya Mandira Kupang. Jadi baik teman-teman, di sini saya mau menjelaskan reaksi pada alkana, yaitu oksidasi dan isomerisasi. Yang pertama saya mau jelaskan di sini yaitu oksidasi. Yang pertama, oksidasi dingin. Jadi di sini saya sudah buatkan contoh untuk oksidasi dingin pada alkana, yaitu 2-metil 3-metil pentana. Untuk mekanisme reaksinya, kita mereaksikan 2-metil 3-etil pentana dengan kalium permangat. Pada gugus kalium permangat, Mn berikatan dengan 4 atom O, di mana di sini O sangat parsial negatif dan Mn sangat parsial positif. Dan Mn juga akan putus ke salah satu atom O, di mana di sini O lebih elektronegatif dari Mn, sehingga Mn ini putus ke O-. Sedangkan pada 2-metil 3-etil pentana, pemberian namanya mulai dari kanan karena yang lebih dekat dengan cabang. Di sini ada gaya kolom dari C nomor 1 ke C nomor 2, dan ada gaya kolom dari 2-metil ke C nomor 2, dan ada gaya kolom lagi dari C nomor 5, C nomor 4 ke C nomor 3, dan ada gaya kolom dari 3-etil ke C nomor 3. Jadi di C nomor 2 terjadi penumpukan elektron, dan di C nomor 3 ini juga ada peningkatan atau penumpukan elektron. Jadi karena ada peningkatan elektron di C nomor 3, maka C nomor 3 ini akan putus ke H- karena ada perbedaan keelektronegatifan antara H dengan C, di mana H lebih elektronegatif dari C. Sehingga atom O pada Mn akan berikatan dengan C+ pada nomor 3, dan atom H pada C nomor 3 akan berikatan dengan Mn+, sehingga menghasilkan senyawa berikut, yaitu CH3, CH, CH3, C, CH2, CH3, CH2, CH3, O-, Mn yang mengikat atom O, OK, dan berikatan sementara dengan H-. Di sini komponennya tidak stabil, yaitu Mn dengan O, di mana O menjadi negatif sedangkan Mn menjadi sangat parsial positif, sehingga Mn ini mudah putus ke O. Dan H+ akan berinteraksi dengan Mn. Sehingga H+ ini akan berubah menjadi H+. Jadi hasilnya seperti ini, Mn menjadi +2 yang berikatan dengan 2 atom O, OK. Di sini Mn akan putus ke O karena Mn ini sangat parsial negatif sedangkan sangat parsial positif, sedangkan O sangat parsial negatif. Sehingga Mn ini akan putus ke O negatif. Sedangkan pada struktur ini
C+ akan putus ke H karena ada perbedaan keelektronegativan antara H dengan C+, di mana H ini lebih elektronegatif dari C+, sehingga C+ mudah putus ke H+. Jadi, C+ akan berikatan dengan O negatif dan H- akan berikatan dengan Mn2+. Dari hasil reaksi dari senyawa ini, jadi akan menghasilkan senyawa berikut, di mana KO Mn ini akan menjadi +3 dan akan berikatan sementara dengan OH- dan akan berikatan juga dengan 2 atom O, di mana O, C, CH3, C, OH, CH2, CH3, CH2, CH3. Jadi, di sini ada perbedaan keelektronegatifan antara Mn dengan O-, di mana O ini lebih elektronegatif dari Mn, sehingga Mn mudah putus ke O-. Dan H- yang berikatan sementara akan berinteraksi dengan Mn, sehingga hasil dari senyawa ini akan menghasilkan senyawa baru, di mana Mn di sini menjadi +4 yang berikatan sementara dengan H+. Jadi, H+ ini akan berikatan dengan Mn+4 dan H ini akan berinteraksi, H+ ini akan berinteraksi dengan O- yang menghasilkan senyawa 2,3 hidroksil 2 metil 3 metil pentanol. Dan MnO2 hasil dari Mn yang berikatan atau berinteraksi dengan O- sehingga menghasilkan senyawa MnO2, dan K+ ini hasil dari perbedaan keelektronegatifan antara K dengan O, di mana O lebih elektronegatif dari K, sehingga H mudah putus ke O, dan O akan berinteraksi dengan Mn+4, dan hasil sampingnya adalah air. Hasil seluruh dari reaksi oksidasi dingin pada senyawa alkana yaitu 2,3 hidroksil 2 metil 3 metil pentanol tambah MnO2 tambah K+ tambah H2O. Yang berikut contoh reaksi oksidasi panas. Di sini contoh senyawa yang saya gunakan 3 metil 3 etil heptana. Mekanisme reaksinya. Di sini saya mereaksikan 3 metil 3 etil heptana dengan kalium permangat. Pada gugus kalium permangat, Mn mengikat 4 atom O, di mana 3 atom O-nya memiliki ikatan pi. Karena itu, O ini sangat parsial negatif, sedangkan Mn sangat parsial positif, sehingga Mn akan putus ke salah satu O. Karena di sini ada perbedaan keelektronegatifan antara O dengan Mn, di mana O ini lebih elektronegatif dari Mn, sehingga Mn positif ini akan mudah putus ke O-. Yang berikut pada senyawa 3 metil 4 metil heptana. Di sini saya mulai pemberian nomornya dari kanan, karena yang lebih dekat dengan cabang. Di sini ada gaya kolom dari C nomor 1, C nomor 2, ke C nomor 3, dan ada gaya kolom dari 3 etil ke C nomor 3,
sehingga di C nomor 3 ini terjadi penumpukan elektron. Begitupun dari C nomor 6 ke C nomor 5 ke C nomor 4 ada gaya Coulomb, dan dari 4 metil ke C nomor 4 sehingga di C nomor 4 ini terjadi penumpukan elektron juga. Di sini terjadi penumpukan elektron yang lebih besar, yaitu terdapat di C nomor 3. Sehingga C ini akan mudah putus ke H- karena di sini ada perbedaan keelektronegatifan antara H dengan C, di mana H ini lebih elektronegatif dari C. Sehingga H+ pada C nomor 3 akan berinteraksi dengan Mn+, sehingga menghasilkan senyawa berikut, yaitu CH3, CH2, CH, CH3, C, CH2, CH3, CH2, CH3 yang berikatan dengan O-, Mn+, O, OK, dan berikatan sementara dengan H-. Di sini terjadi tidak kestabilan, di mana yang tidak stabil di sini yaitu antara Mn dengan O, di mana O ini akan mudah putus ke Mn karena O ini lebih elektronegatif dari Mn, sehingga menghasilkan senyawa propil keton. Dan hasil Mn, O, OK, O- yang berikatan sementara dengan H. Dan hasil dari senyawa yang di depan tadi ini yaitu C nomor 4. Pada C nomor 4, di sini C ini akan berikatan atau akan berinteraksi dengan H+ yang berikatan sementara dengan H-, sehingga menghasilkan senyawa berikut, yaitu Mn di sini akan menjadi +2. Di sini Mn akan putus ke O-, karena di sini O- lebih elektronegatif dari Mn+. Sedangkan pada senyawa ini C akan putus ke H, di mana H lebih elektronegatif dari C, dan H ini akan berinteraksi dengan Mn+, sedangkan O- akan berinteraksi dengan C+. Dari hasil reaksi senyawa ini akan menghasilkan senyawa berikut, yaitu CH3, CH2, CH, CH3, O-, Mn4+, O, OK, dan berikatan sementara dengan H+. Di sini Mn+4 ini akan putus ke O-, dan H+ ini akan berinteraksi dengan O-, sehingga menghasilkan senyawa berikut, yaitu CH3, CH2, CH, CH3, O-, ditambah dengan Mn+4 yang berikatan dengan atom O, OK, dan berikatan sementara dengan H+. Di sini H+ cenderung ke Mn4+, dan Mn ini akan putus ke atom O, di mana O lebih elektronegatif dari Mn, dan H+ ini akan berinteraksi dengan O-. Hasil dari reaksi ini akan menghasilkan senyawa 3-metil propana, ditambah dengan hasil dari reaksi senyawa yang kedua tadi, yaitu
profil keton ditambah dengan MnO2, yaitu hasil dari reaksi senyawa. Mn ini yang putus ke O, tambah K+. K+ ini dari perbedaan keelektronegatifan antara O dengan K, di mana O ini lebih elektronegatif dari K, sehingga O mudah putus ke K, sehingga menghasilkan K+, dan hasil sampingnya yaitu H2O. Yang berikut pada isomerisasi alkana. Contoh senyawa yang saya gunakan di sini yaitu heptana, di mana senyawa heptana ini berantai lurus. Di sini saya memberikan nomor mulai dari kiri. Di sini ada perbedaan keelektronegatifan antara C nomor 1 dan C nomor 2, di mana C nomor 1 ini lebih elektronegatif dari C nomor 2, sehingga C nomor 2 mudah putus ke C nomor 3. Dan C nomor 3 ini akan berikatan sementara dengan gugus AlCl3. Di isomerisasi alkana ini saya menggunakan gugus AlCl3. Yang berikut hasil dari reaksi tersebut. Yang pertama pada AlCl3. Pada AlCl3 ini dia akan berikatan sementara dengan CH3-. Sedangkan pada senyawa ini, pada C nomor 3, ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana H lebih elektronegatif dari C, sehingga C ini mudah putus ke H. Dan C+ ini akan berinteraksi dengan CH3- yang berikatan sementara dengan AlCl3 ini. Sedangkan H- ini akan berikatan dengan C+ pada C nomor 2. Dari hasil reaksi senyawa ini akan menghasilkan senyawa 4-metil pentana dan hasil sampingnya itu AlCl3. Terima kasih teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang reaksi oksidasi dan reaksi isomerisasi pada pembuatan alkana. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf.